Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini gue bakal ngejelasin tentang mata kuliah riset operasional pada pertemuan 15, yaitu pada materi model antrian. Jadi di sini ada dua bagian ya. Bagian pertama itu adalah model single channel single pass, dan yang kedua adalah model multi channel single pass. Nah, kita masuk ke model single channel single pass. Jadi di sini ada persamaan itu kayak nentuin gitu. Misalnya nanti ada dalam soal tuh kira-kira kriteria mana yang dibutuhin. Nah, dari kriteria itu kita tentuin dari itu di dalam persamaan ini. Nah, dari persamaan ini nanti kita cari rumus-rumusnya gitu. Kayak misalnya contoh buat cari tingkat intensitas pelayan pakai rumus ini, buat nyari probabilitas bahwa fasilitas pelayanan sedang menganggur menggunakan rumus ini, buat nyari waktu yang dibutuhin pelanggan selama dalam sistemnya pakai ini, dan lain-lain di dalam persamaan. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Ya, intinya dalam soal ini dia yang datangnya itu 20 kendaraan per jam. Nah, dilayaninnya itu 25 mobil per jam. Nah, itu di sini ada, hitunglah tuh di sini. Nah, ini kriteria-kriteria yang dibutuhin. Nah, dari kriteria ini nanti kita cari. Nah, misalnya nomor pertama itu adalah tingkat intensitas kegunaan atau pelayanan P. Lalu di sini ada jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Lalu yang ketiga adalah jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu antrian. Itu bla 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 blanya, pokoknya kurang lebih kayak tadi. Nah, untuk penyelesaiannya, jadi ada simbol lambda kayak gini sama simbol mu. Mu-nya kayak gini. Jadi lambda itu adalah menunjukkan seberapa banyak objek yang datang. Mu-nya itu seberapa besar dalam suatu perusahaan atau sistem melayaninya. Nah, di sini lambdanya itu adalah 20 itu karena mobil yang datang itu sebanyak 20 per jam. Dan mu-nya itu 25, yaitu mobil yang dilayani dalam per jamnya itu ada 20 mobil, 25 mobil. Nah, jadi di sini kita masuk ke kriteria pertama, persamaan pertama. Karena dia meminta tingkat intensitas kegunaan pelayanan, maka kita pakai yang ini. Tingkat intensitas penggunaan. Nah, kita tinggal masukin aja rumusnya gitu. P sama dengan lambda per mu. Nah, lambdanya itu kan 20 per 25 sama dengan sekian. Nah, udah tinggal gitu doang sih. Tinggal kita cocok-cocokin kurang lebih yang ada di persamaan sama yang di soal gitu. Kira-kira dia masuk ke sistem apa enggak, kira-kira dia masuk ke antrian apa enggak, kira-kira dia butuh waktu atau gimana-nya. Nah, itu untuk model single channel single pass. Lalu kita masuk ke model multi channel single pass. Di sini ada simbol baru yaitu K dan N. N itu adalah jumlah populasi atau orangnya, dan K itu adalah jumlah dari loket atau pelayanan atau yang layaninnya lah gitu. Nah, di persamaan ini kurang lebih mirip sih sama yang kayak tadi sebelumnya. Bedanya cuman mungkin di sini rumusnya rada sedikit ribet juga gitu. Tapi nggak apa-apa, bisa aman. Sama tambahin simbol K sama N-nya sih. Gimana cara kita ngebedain gitu model multi channel single pass sama yang sebelumnya gitu? Bedainnya kita lihat dari soalnya. Kalau dia cuma punya satu loket atau satu pelayanan aja, itu dia masuk ke model single channel single pass. Tapi kalau dia punya lebih dari satu, itu dia kita pakainya model multi channel single pass. Nah, di sini kita masuk ke soal. Nah, di soal ini dia punya 4 loket, berarti loketnya itu adalah K, gitu. 4 loketnya K. Lalu di sini kita punya rata-rata kedatangan objeknya gitu, sebanyak 80 orang per 8 jam. Nah, itu 80 orang per 8 jam, berarti itu adalah lambdanya. Lalu pelayanannya itu 20 menit aja, tanpa ada orangnya. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, ini kriteria yang ditanyainnya. Nah, di sini kita punya perbedaan nih sama yang di soal sebelumnya. Di sini kita punya 80 orang per 8 jam, bukan 1 jam. Lalu di pelayanannya itu adalah 20 menit doang tanpa ada orangnya. Gimana caranya? Nah, gini. Nah, karena dia punya 8 jam per 80 orang, maka 1 jamnya itu kita hasilin itu dapatnya dari 80 orang dibagi 8 jam. Maka hasilnya itu adalah 10 orang. Maka dalam 1 jamnya itu menghasilkan 10 orang untuk lambdanya. Untuk mu-nya, untuk pelayanannya kita kan 25 orang. Nah, dia sedangkan pelayanannya itu 20 menit per satu orang gitu. Nggak disebutin sih satu orangnya, tapi 20 menit pelayanannya gitu. Nah, kita kalkulasiin, 1 jam itu kan 60 menit. Nah, 60 menit dibagi 20 menit, hasil 3. Nah, maka 1 jam itu menghasilkan 3 orang. Jadi untuk mu-nya itu 3 orang per jam. Jadi kita udah punya persamaan yang sama nih. Sama-sama jam, sama-sama orang. Nah, udah. Kita udah punya loket, pelayanan, dan lain-lain itu masuk ke K. Ini, K ini. Nah, sebelum kita masuk untuk sebelum kita nyelesain kriterianya, kita harus cari dulu hitung nilai PO, yaitu probabilitas bahwa tidak ada langganan yang datang N sama dengan 0 dalam sistem. Nah, nanti kita dalam menyelesaikan model multi channel single pass itu, kita harus nyari nilai PO-nya dulu. Nah, jadi kita masukin dulu rumusnya. PO sama dengan 1 per
Ya gini lah ya, sigma K sama dengan 1K, sigma N sama dengan 0, 1 per N rekursif, bla 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 blanya. Nah, kita jadiin ke dalam penyebutannya. Jadi dalam rumus ini dibagi dua ya, gue bagi dua sisi gitu. Sisi pertama itu untuk yang 1 per N rekursif, sisi kedua itu 1 per K rekursif. Sebenarnya dalam satu tulisan aja sih, cuman gue bagi dua. Jadi khusus bagian sini sama bagian sini. Nah, 1 per N rekursif, N itu kan nilainya 0 di sini tuh, N sama dengan 0. Nah, maka 1 per 0, nih gue taruh sini. Jadi untuk pemasukan nilainya itu 1 per rekursif 0 dalam kurung 10 per 3 atau lambda per mu akar dari N. Nah, itu khusus yang N udah. Nah, khusus untuk yang 1 per K rekursif itu dia banyak. Mengikutin seberapa banyak K kita. K kita kan ada 4, maka kita butuh 4 kali bagian perhitungan di bagian sininya, 1 per K. Baru dikalikan dengan K kali mu per K kali mu dikurang lambda. Nah, jadi kurang lebih untuk yang 1 per 6 N-nya begini. Nah, untuk K-nya itu, kenapa gue bilang menyesuaikan seberapa banyak rekursif K-nya. Jadi di sini kan rumusnya itu adalah 1 per K rekursif dikali dengan lambda per mu akar dari K-nya sendiri gitu. Ini nggak usah diiruin nih, yang K, yang bagian sini. Nah, jadi kita fokus ke bagian sini dulu. Nah, kita bakal bikin penjumlahan berdasarkan seberapa banyak K-nya. Misal di sini, K-nya itu kan sebanyak 4, maka kita mulai dari 1. Jadi 1 per 1 rekursif 1 rekursif, dikalikan dengan nilai lambda per mu 10 per 3, dikalikan dengan K-nya itu sendiri. Nah, ini untuk yang rekursif pertama. Kita masuk ke rekursif kedua. 1 per 2 rekursif dikalikan dengan lambda per mu pangkat 2, pangkat K sekarang. Itu. Lanjut lagi ke rekursif selanjutnya sampai ke rekursif maksimal. Karena kan kalau kita lihat sebelumnya, di sini K kita atau loket kita kan punya 4, maka K-nya itu 4. Jadi kita bakal bikin perhitungan 1 per K dikali lambda per mu pangkat dari K itu sebanyak nilai K-nya. Nah, setelah itu, setelah udah sampai memenuhi rekursifnya, dikalikan dengan nilai K dikali mu per K dikali mu dikurang lambda. Nah, jadi kayak gini. Jadi, K-nya itu kan 4, dikalikan dengan mu-nya itu 3, per 4 per 3 dikurang lambda 10. Jadi kurang lebih begini. Nah, setelah kita jumlahin gitu, kita dapatlah nilai segini. Nah, setelah dapat ya udah tinggal kita jumlahin aja, dapatlah 0,0213. Jadi nilai PO itu sama dengan 0,0213. Yang gue bikin ribet itu ya kita gini. Di sini ada rekursifnya, jadi kita harus ngikutin seberapa banyak rekursifnya gitu. Nah, selebihnya ya kurang lebih sama sih, tinggal ngikut-ngikutin. Misalnya di sini nomor pertamanya rata-rata banyaknya langganan dalam sistem, maka masukin nilainya L sama dengan lambda dikali mu per lambda per mu akar dari K per dalam kurung K kurang 1 rekursif dikalikan dengan K dikali mu dikurang lambda akar 2. Pangkat 2 dikalikan dengan PO ditambah lambda di per mu. Nah, setelah itu dapat hasilnya ini 6,61. Selanjutnya nomor 2 untuk mencari rata-rata banyak langganan yang dilayani dalam antriannya. Di sini kita masukin rumus LQ sama dengan sekian, dapatlah hasilnya. Lalu nomor 3 kita cari rata-rata waktu dalam sistem, dapat hasilnya. Lalu rata-rata waktu yang pelanggan yang dilayani sebelumnya, dan seterusnya. Jadi kurang lebih untuk materi model antrian ini kita tinggal nyesuaiin gitu dalam soal. Kira-kira yang mana gitu di pertanyaan-pertanyaan ini atau hitunglah itu dalam persamaan yang kita punya gitu. Tinggal kita masukkan rumus ya udah. Jadi kurang lebih ya lambda itu adalah seberapa banyak objek yang datang. Mu itu adalah seberapa besar gitu pelayanan yang dilakukan dalam satu waktu. N itu adalah jumlah populasi atau orangnya, dan K itu adalah jumlah dari loket atau pelayanan atau ya tempat yang ngurusinnya lah gitu. Jadi ya kurang lebih begitu.